Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan ngobrol tentang sastra Indonesia, khususnya dalam kaitan dengan motif kesunyian. Apa yang saya maksud dengan motif adalah sesuatu yang berulang ya, yang sesuatu yang simptomatik, katakanlah begitu, mengejala di dalam berbagai teks sastra Indonesia sebagai satu yang berulang terus-menerus. Nah, salah satu motif yang saya jumpai terus-menerus ketika kita bicara tentang sastra Indonesia adalah motif kesunyian atau hal yang berkaitan dengan itu. Sunyi, sepi, sendiri, dan seterusnya. Itu adalah satu klaster dari motif yang saya maksudkan tadi itu. Kita tahu bahwa tonggak penting dalam sastra Indonesia modern salah satunya bisa ditandai dengan terbitnya buku puisi Nyanyi Sunyinya Amir Hamzah. Kita tahu kenapa itu sangat penting, karena bahkan ketika tahun 60-an Sapardi Djoko Damono menerbitkan buku Dukamu Abadi, buku puisi itu kemudian ditulis oleh Gunawan Muhammad sebagai Nyanyi Sunyi kedua. Jadi betapa pentingnya teks Nyanyi Sunyi Amir Hamzah ini sebagai semacam penanda dari tonggak-tonggak perkembangan sastra Indonesia, khususnya puisi. Nah, apa yang dimaksud oleh Amir Hamzah dengan kata sunyi dalam Nyanyi Sunyi? Tentu maksudnya adalah kesunyian alam ya. Di hadapan alam manusia merasa sendiri. Di hadapan alam ini juga dalam arti tertentu bisa ditafsirkan sebagai di hadapan Tuhan, karena dalam Amir Hamzah juga ada nuansa-nuansa hubungan antara manusia yang kecil berhadapan dengan Tuhan yang maha besar seperti itu. Kita tahu juga menerjemahkan Bhagavad Gita ke dalam bahasa Indonesia. Jadi usaha untuk mendudukkan perkara kesunyian ini dalam pengertian kesunyian nasib manusia itu bisa dipahami dalam arti katakanlah eksistensial religius seperti itu. Tetapi saya juga melihat bahwa sebenarnya apa yang dimaksud sunyi di dalam Amir Hamzah bisa dibaca lebih jauh daripada sekedar kesunyian orang di hadapan alam atau Tuhan. Dia bukan hanya kesunyian makhluk di hadapan penciptanya, kesunyian seorang individu di hadapan alam semesta yang luar biasa besar ini, tetapi juga kesunyian bangsa yang terjajah. Nah, di sini yang membuat Amir Hamzah itu menarik ya. Kenapa saya bisa membacanya seperti itu? Karena saya temukan satu teks dari Amir Hamzah yang kemudian dikutip oleh Afrizal Malna dalam buku esainya Sesuatu Indonesia. Nah, teks itu sangat menarik ya, yang dikutip oleh Afrizal dari Amir Hamzah itu. Itu teks esai dari Amir Hamzah, bukan puisi ya, bukan terjemahan dan seterusnya. Nah, di sana dia mengetengahkan bagaimana masalah kesunyian itu muncul pertama kali di dalam bingkai atau potret yang sifatnya menunjukkan sejarah kolonialisme. Saya bacakan teksnya. Setelah runtuhnya kota Melaka dihumbalangkan peluru D'Alfonso, panglima peranggi itu, maka melayanglah semangat kesusastraan pujangga Melayu. Sultan Ahmad undur ke Hulu Muar, didatangi peranggi pula. Lari ke Paguh, dari Paguh menuju Pahang, dari Pahang menyeberang ke Bintan. Tiada boleh bertahan lagi, sebagai kijang dihambat harimau. Cerai-berailah rakyat Melayu, lari membawa diri, menyusuri pantai, merenangi sungai, kian kemari bagai daun diterpa angin. Sunyilah dada anak Melayu, padamlah api syair, keringlah mata pantun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebetulnya ketika Amir Hamzah bicara tentang sunyi, yang dia maksud bukan sekedar sunyi orang sendirian di gunung merasa sunyi seperti itu, atau ketika orang berdoa kepada Tuhannya dan merasa sunyi sendiri, bukan hanya itu, tapi juga kesunyian yang sifatnya historis sebetulnya. Kesunyian yang merupakan cerminan dari pengalaman penghancuran kekayaan budaya masyarakat jajahan di hadapan bangsa penjajah itu. Nah, kesunyian historis ini adalah sebenarnya suatu potret tentang bagaimana pengalaman bangsa jajahan itu berhadapan dengan masuknya Portugis ya. Peranggi ini maksudnya adalah Portugis dari Goa masuk ke Melaka, dan dari Melaka lah kemudian muncul sejarah penjajahan di Indonesia kan, seperti itu. Nah, Portugis ini dalam sosok Alfonso de Albuquerque ini mencerminkan juga bukan hanya pengalaman peperangan atau kekalahan di hadapan penjajah, tetapi juga mencerminkan suatu kehancuran lanskap kultural yang dialami oleh anak Melayu yang ada dalam teks Amir Hamzah tadi. Jadi hancurlah segala macam tata hidup yang sebenarnya sudah dibangun
secara tidak sadar dengan rapi di dalam budaya Melayu. Hancur oleh meriamnya D'Alfonso ini. Bersama itu hancur pula sumber inspirasi dari segala macam kekayaan budaya yang ada di situ. Hilanglah referensi-referensi tradisi yang kemudian ditutup oleh kolonialisme tadi. Oleh karena itu maka dia bilang tadi, sunyilah dada anak Melayu. Jadi mata pantun itu, mata airnya sudah mengering gitu karena proses kolonialisasi itu. Nah, apa hasilnya ketika mata pantun itu mengering, dada ini menjadi sunyi, kebudayaan itu lenyap dan seterusnya? Apa yang kemudian terasa pada kita? Apa yang terasa adalah suatu kesunyian yang lain, suatu kesunyian yang dideskripsikan atau diimplisit ada dalam misalnya sajak Sitor Situmorang, pulanglah ia si anak hilang. Saya bacakan coba sajaknya. Ini sajak tahun 55, agak lumayan, enggak terlalu panjang. Si anak hilang kini kembali, tak seorang dikenalnya lagi. Berapa kali panen sudah, apa saja telah terjadi. Seluruh desa bertanya-tanya, sudah beranak, sudah berapa? Si anak hilang berdiam saja, ia lebih hendak bertanya. Selesai makan ketika senja, ibu menghampiri ingin disapa. Anak memandang ibu bertanya, ingin tahu dingin Eropa. Anak diam mengenang lupa, dingin Eropa musim kotanya. Ibu diam berhenti berkata, tiada sesal hanya gembira. Malam tiba ibu tertidur, bapak lama sudah mendengkur. Di pantai pasir berdesir gelombang, tahu si anak tiada pulang. Di sini kelihatan sekali ya bahwa pengalaman tercerabut dari kampung halaman, terasing di negeri-negeri Eropa, kemudian kembali ke Indonesia. Dan apa yang dijumpai oleh Sitor ketika dia kembali di Indonesia adalah fakta bahwa dia sebenarnya masih berada di Eropa. Artinya pikirannya, benaknya, aspirasinya, dan seterusnya. Dengan kata lain, ini adalah suatu pengalaman ketercerabutan historis dan kultural dari lingkup sekitar yang ada di Sitor Situmorang tadi. Di situ juga kelihatan bagaimana kesunyian itu muncul di dalam batin si penyair dalam bentuk yang kemudian dia eksternalisasikan dalam pengetahuan pasir-pasir di pantai. Yaitu ketika pasir-pasir itu tahu bahwa si anak ini sebetulnya nggak pulang, anak ini sebenarnya masih menetap di Eropa, pikirannya masih di Eropa, hanya saja keluarganya hanya melihat bahwa dia sudah pulang, tapi sebenarnya keseluruhan hidupnya masih tertinggal di sana. Kenapa demikian? Ya karena dia tidak bisa menemukan akar kultural di Indonesia, tidak bisa menemukan fondasi kultural yang mungkin dulu generasi-generasi sebelum dia bisa dengan mudah ditemukan. Nah, di situ kita lihat juga ya bahwa sebetulnya pengalaman keterasingan dan sesuatu yang sunyi itu berdekatan sekali. Sebagai motif, kedua hal itu dalam sejarah sastra Indonesia tuh ibaratnya berkerabat seperti itu. Hampir selalu kita menemukan motif-motif kesunyian yang pada saat yang sama sebetulnya bicara juga tentang keterasingan, ketercerabutan dari akar atau ketidakpastian, ketidakmenentuan nasib dan seterusnya. Itu diramu dalam satu akar problematik yang sebetulnya mungkin sama. Tadi juga dikatakan bahwa sebetulnya Sitor ini berbicara tentang keterasingan, sesuatu yang tercerabut dari akar, tidak merasa memiliki rumah lagi seperti itu. Nah, kalau kita cermati sejarah literatur Eropa, khususnya di era-era modernisme ini, awal abad ke-20 itu, kita juga menjumpai motif yang serupa ya. Ada yang dikenal sebagai unheimlich dalam bahasa Jerman, atau sesuatu yang uncanny, sesuatu yang ganjil gitu, sesuatu yang membuat orang tidak kerasan. Motif-motif seperti itu muncul dalam kesusastraan, misalnya di Eropa itu dalam cerpen-cerpen Kafka, Franz Kafka. Di sana dia menggambarkan bagaimana misalnya Before the Law itu satu cerpen pendek yang sangat-sangat pendek, cuma 3 halaman gitu. Bercerita tentang seorang dari desa yang mau menuntut perubahan putusan pengadilan terhadap dirinya. Nah, dia datang ke kota, di kota dia datang ke gedung pengadilan. Nah, di situ dia dihadang oleh seorang penjaga yang ada di gedung pengadilan itu. Dia diharuskan untuk menunggu gitu. Maka dia menunggulah sebagai orang desa yang lugu kan, pengen bisa menyelesaikan kasusnya sesuai dengan koridor hukum yang ada. Dia menunggu,
sampai akhirnya besoknya lagi dia datang lagi ke sana masih menunggu, sampai akhirnya lama-lama dia nanya ke penjaga itu, loh sampai kapan saya harus menunggu, saya nggak bisa menunggu terus seperti ini. Si penjaganya menyampaikan bahwa pintu ini akan selamanya tertutup buatmu. Dia baru hanya akan terbuka kalau kamu pulang. Jadi di situ menggambarkan bagaimana hukum itu sebagai sesuatu yang jauh sekali, yang abstrak, ya, di mana manusia itu terasing dalam rimba hukum itu, nggak akan pernah sampai pada keadilan. Judul cerpennya sendiri kan Before the Law, ya, jadi di hadapan hukum, tapi juga ini juga satu permainan dari motif kesetaraan di hadapan hukum kan, equality before the law, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, tapi di situ ditampilkan dalam bentuknya yang absurd oleh Kafka. Nah, suasana ini adalah suasana yang tadi itu uncanny, unheimlich, atau yang juga disebut sebagai sesuatu yang tercerabut dari akar, yang tidak memiliki akar. Nah, hubungan ini mirip dengan tadi yang saya katakan dengan apa yang kita jumpai dalam Sitor, perasaan kesunyian, penantian yang tidak menentu, seperti nasib itu nggak pernah jelas membawa kita kemana gitu. Itu yang dipotret juga oleh Sitor dan tradisi sastra Indonesia. Hubungan yang dekat antara ketidakberumahan dan persoalan keasingan ini juga muncul dalam puisi-puisi sang penyair kita, maksudnya adalah Chairil Anwar. Coba ada satu puisi yang menarik berkaitan dengan itu, ditulis oleh Chairil Anwar di tahun 43. Judulnya adalah Perhitungan. Banyak gores belum terputus saja, satu rumah kecil putih dengan lampu merah muda cahaya, langit bersih cerah dan purnama raya. Sudah itu tempatku tak tentu di mana. Sekilap pandangan serupa dua kelewang bergeseran. Sudah itu berlepasan dengan sedikit heran. Hembus kau aku tak peduli, ke Bandung, ke Sukabumi. Kini aku meringkih dalam malam sunyi. Kita lihat ya di puisi ini bagaimana motif sunyi, malam sunyi itu dekat dengan persoalan ketidakberumahan. Sudah itu tempatku tak tentu di mana. Jadi di dalam puisi yang lain, Chairil juga bicara tentang Ahasveros. Ahasveros itu sebenarnya dalam literatur dunia dikenal sebagai wandering Jew. Jadi orang Yahudi, dalam satu mitos itu ada orang Yahudi yang berkelana tak habis-habisnya. Jadi kayak yang kemudian menjadi mitos itu berkembang menjadi Flying Dutchman itu, yang dalam konteks literatur tentang era bajak laut itu seorang bajak laut yang berkelana keliling 7 samudra karena rohnya telah dijual ke setan. Jadi dia tidak punya tempat untuk berpulang, selamanya hilir mudik di laut tanpa kejelasan. Ahasveros yang menjadi dasar dari motif Flying Dutchman itu yang muncul dalam puisi Chairil itu sebetulnya adalah persis menandai suasana ketidakberumahan itu yang tadi sudah saya perlihatkan berkerabat dengan motif kesunyian. Suasana seperti ini, ketidakberumahan, kesunyian, kesendirian, ketidakmenentuan, semua ini sebetulnya berakar pada realitas kolonial yang tadi saya gambarkan di awal. Jadi pengalaman betapa tidak adanya fondasi yang bisa dirujuk oleh bangsa kita karena hancur oleh masuknya kolonialisme. Dalam disertasi yang ditulis oleh Hilmar Farid, judulnya Rewriting the Nation, teman-teman bisa download gratis itu. Judul tadi Rewriting the Nation itu, di situ diceritakan bagaimana proses penghancuran terhadap bangsa jajahan itu tidak hanya dilakukan secara fisik ya, secara militer, tetapi juga dilakukan secara kultural, yaitu dalam bentuk perampasan terhadap sumber-sumber inspirasi pengetahuan tradisional. Misalnya ketika Babat Tanah Jawa itu kan sebetulnya yang kita terima, yang kita baca sekarang, yang dicetak, diterbitkan ulang berulang kali itu ada versi-versi tertentu yang sebetulnya dipopulerkan oleh Mainsma, seorang filolog Belanda yang sebetulnya dalam versi Mainsma itu sejarah Jawa itu dikonstruksi sebagai satu proses yang yang sebenarnya melayani tujuan-tujuan kolonial seperti itu. Jadi perpecahannya hanya bisa diselesaikan oleh intervensi dari pihak asing dan seterusnya. Itu narasi-narasi yang dibangun oleh kolonial yang kemudian ikut mempengaruhi Mainsma ketika dia mengedit Babat Tanah Jawi itu. Dan kemudian kita juga tahu kalau kita baca disertasinya Hilmar Farid tentang Rewriting the Nation itu bahwa sebetulnya kekayaan khasanah budaya kita, khususnya katakanlah salah satu serat kuno yang kita sangat penting dalam tradisi sastra Jawa itu Negara Kertagama. Itu sebetulnya adalah suatu naskah yang
kita tahu karena dia pertama kali merupakan hasil pencurian oleh tentara Belanda ketika mereka menyerang ke Lombok ya. Ketika menghancurkan Mataram, ibu kota Lombok, kemudian di situ ada satu perpustakaan serat-serat kuno yang masih disalin oleh Lombok, oleh kerajaan Lombok itu. Salah satunya adalah Negara Kertagama yang sudah yang karya aslinya kan sebenarnya berabad-abad sebelumnya. Nah, teks itu ya kemudian diboyong oleh Belanda, dibawa ke Belanda seperti itu. Jadi diteliti, kemudian dari situlah dinarasikan tentang apa itu yang disebut sebagai kekayaan kejayaan bangsa Majapahit dan segala macam. Jadi sejarah kultural kita itu ditulis pertama-tama oleh orang-orang yang menjajah kita gitu. Nah, disitulah kemudian yang menjelaskan bagaimana kemudian masyarakat itu kehilangan akses pada sumber-sumber rujukannya. Serat-serat yang isinya adalah berbagai macam pengetahuan tradisional itu kemudian dirampas dari kekayaan kultural kita, dan sehingga kita tidak bisa mengaksesnya lagi. Sehingga apa yang kita jumpai ketika surat-surat itu tidak bisa kita akses adalah kesunyian. Kenapa kesunyian? Karena ketika kita bertanya kepada orang tua kita, kenapa ini begini, kenapa ini begitu, orang tua kita akan menjawab dengan kesunyian itu sendiri. Artinya tidak menjawab sama sekali, karena dia tidak bisa merujuk kemana-mana, naskah-naskahnya diboyong sama Belanda ke luar negeri semua kan. Jadi itu yang sebenarnya saya maksud tadi dengan hubungan antara kesunyian dan kolonialisme. Nah, situasi seperti ini dipotret dengan jelas ya, terutama juga kalau kita lihat dalam sastra Jawa, dalam serat-serat Ronggo Warsito di abad 19. Ronggo Warsito sendiri adalah sosok yang sangat unik sebetulnya. Dia sering disebut sebagai pujangga penutup sastra Jawa, walaupun maksudnya bukan seperti yang dikira orang ya, bukan pujangga terakhir sebetulnya. Nah, dia ini juga pada waktu Belanda masuk menduduki tanah Jawa, menguasai Jawa, dia juga diposisikan oleh para ahli, para filolog dari Belanda itu sebagai juru penerjemah tulisan-tulisan Sanskerta. Jadi diposisikan sebagai tenaga klerikal dari kekuatan kolonial ketika mereka mau melakukan studi tentang khasanah kebudayaan Jawa. Nah, pengalaman ditundukkan secara politik dan kultural, dia menjadi klerek, pujangganya Jawa itu menjadi klerek dari bawahan dari pejabat kolonial, itu kan suatu penghinaan sebetulnya. Nah, kontradiksi inilah kemudian yang dipotret oleh Ronggo Warsito dengan baik, sehingga muncul puisinya seperti Serat Kalatida. Serat Kalatida sendiri saya bacakan salah satu bagian yang relevan dengan itu. Serat Kalatida sendiri kan sebetulnya artinya adalah sajak di masa gelap. Jadi bercerita tentang situasi yang gelap, yang nggak jelas gitu. Teksnya berbunyi seperti ini, dalam bahasa Indonesia tentu saja ya, saya terjemahkan. Rajanya raja utama, patihnya patih terpilih, bupatinya berhati mulia, pejabatnya baik-baik, namun tak seorang pun yang bisa menahan zaman kehancuran. Zaman kehancuran atau zaman Kolobendu ini kan sebetulnya referensi tentang kehancuran atau kekacauan, kemorat-maritan tatanan yang muncul persis karena hilangnya kuasa atas diri sendiri kan. Kuasanya bukan lagi berada di dalam tangan kita, baik itu kuasa terhadap tanah, terhadap kekuasaan politik dalam pengertian itu, tapi juga kekuasaan dalam pengertian kultural. Bangsa Jawa tidak lagi bisa mengerti tentang akar tradisi Jawa kalau dia tidak bertanya pada para filolog Belanda. Dan di situ juga saya lihat juga memotret bagaimana hubungan antara Ronggo Warsito yang berada di garis depan dari sastra Jawa pada masa itu berhadapan dengan aparat kolonial, aparat sastra kolonial. Aparat sastra kolonial ini maksudnya filolog-filolog itu memandang Ronggo Warsito itu tidak mengerti tentang kebudayaan Jawa. Mereka lebih tahu tentang kebudayaan Jawa daripada Ronggo Warsito. Nah, sikap seperti inilah yang ditangkap oleh Ronggo Warsito dan diceritakan dalam sajak-sajaknya tadi itu. Salah satunya dalam Serat Kalatida ini. Jadi di situ juga memperlihatkan bagaimana kehancuran lanskap kultural itu juga sekaligus berarti kehilangan orientasi ya. Jadi orang mau merujuk kemana, orang barang-barangnya, rujukan-rujuk teks-teks pentingnya itu sudah hilang semua, sudah diedit, sudah diterjemahkan ulang dalam bahasa Belanda dan seterusnya. Jadi enggak sastra atau kebudayaan Jawa yang ada kemudian adalah kebudayaan terjemahan, kebudayaan yang harus bisa, yang kalau mau dibangun itu harus dibangun dari menerjemahkan apa yang sudah diterjemahkan dulu oleh orang Belanda.
Nah, tantangan kita selanjutnya dalam konteks pembacaan terhadap motif kesunyian tentunya adalah bahwa bagaimana kita bisa merespon motif ini dengan kritis. Artinya di situ karena kesunyian berkaitan erat dengan sejarah kolonialisme di Indonesia, maka kita juga harus meresponnya dalam kerangka dekolonisasi kesunyian. Artinya kita tidak seharusnya menerimanya mentah-mentah sebagai motif keindahan yang steril ya, tetapi juga sebagai sesuatu yang muncul karena ada alasan-alasan historis tadi itu. Nah, problemnya adalah motif kesunyian ini seringkali digunakan secara naif gitu. Jadi orang menggunakan kesunyian, tema terkait itu bahkan sampai hari ini itu dalam rangka yang sepertinya abai dengan kekayaan atau kandungan historis yang bermasalah tadi itu. Jadi kandungan historis yang sebetulnya berkaitan dengan kolonialisme, dengan apa dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian seringkali dilupakan oleh para penyair, khususnya penyair liris kita, dan rata-rata penyair kita kan penyair liris ya, yang dengan mudah menggunakan kesunyian sebagai usaha untuk mengglorifikasi apa yang indah gitu. Treatment liris terhadap kesunyian ini seperti mengabaikan tadi itu, bahwa sebenarnya kesunyian itu bukan sesuatu yang jadi ya, bukan sesuatu yang kita cetuskan sendiri, dia itu dipaksakan oleh proses sejarah tadi itu. Kita menjadi sunyi karena kita tidak punya akar rujukan, kita tidak punya sumber-sumber rujukan, kita hilang semuanya, sehingga itulah yang terjadi ketika kita bertanya tentang apapun ya, kesunyian itu. Nah, kalau kita baca dalam sejarah sastra Indonesia, usaha atau pengenalan pertama terhadap kesunyian secara kritis itu muncul antara lain dalam pemikiran Pram ya, Pramudia Anantatur. Dalam autobiografinya yang dia tulis pada waktu dia diasingkan, dibuang ke Pulau Buru itu, judulnya kan Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Nah, di situ kan dia menjelaskan bahwa proses dia ditangkap, kemudian dijadikan pekerja paksa di Pulau Buru dan seterusnya, panjang buku itu kan 2 jilid ya, terbitan Hasta Mitra. Dan di situ menariknya adalah Pram menggunakan kembali motif yang bisa dikatakan sebagai the founding motif dari puisi Indonesia atau sastra Indonesia lah, yaitu nyanyi sunyi. Nyanyi sunyinya Amir Hamzah yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, di situ Pram menambahkan 2 kata di belakang itu, nyanyi sunyi seorang bisu. Jadi itu juga sekaligus bukan hanya memotret kontradiksi antara seorang bisu dan orang-orang yang bernyanyi, karena bisu nggak mungkin bisa bernyanyi, tapi juga selain itu bahwa nyanyi sunyi itu adalah produk dari proses kekerasan, proses penghancuran lanskap kultural, penghilangan atas sumber-sumber produksi kebudayaan dan seterusnya. Dan itulah yang terjadi, yang dipotret oleh Pram. Kita bisa membacanya kalau kita ngelihat dari perspektif yang saya sampaikan di awal tadi, adalah sebagai suatu usaha untuk merespon secara kritis konsep kesunyian. Jadi bahwa kesunyian itu bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu yang terberi, yang dimana kita tinggal memetik dan menggunakannya dalam puisi kita secara inosen, tetapi dia merupakan sesuatu yang dipaksakan oleh suatu proses sejarah kolonialisme. Dan itu seperti dialog tidak langsung antara Pram di tahun 70-an 80-an dengan Amir Hamzah di awal abad ke-20. Jadi menarik kalau kita bisa melihat seperti apa sebetulnya cetusan-cetusan kemudian dari nyanyi sunyi itu dalam konteks sejarah sastra Indonesia.